Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Syifa Rahma, bisa bertatap suara lagi di kelas nikah Latahzan, dan insyaallah kali ini dengan tema pertemuan teristimewa, di mana tentunya semua pasangan ingin mendapatkan pertemuan yang tentunya luar biasa gitu ya, yang tidak akan pernah bisa dilupakan seumur hidupnya mungkin kita. Nah, teman-teman, dalam Islam juga sudah diatur segala rupanya dalam syariat Islam sebegitu istimewanya. Saling memuliakan satu sama lain, juga dia memahami bahwa ketika dia tidak melewati batas yang Allah haramkan, maka insya Allah rahmat dan ridha Allah itu dia akan dapatkan. Maka dia tidak akan sekali-kali pun berani melewati batas itu. Karena Allah menurunkan suatu syariat gitu ya, suatu hal yang memang jadi ketentuan itu tidak lepas dari suatu hikmah yang sangat besar gitu. Nah, pun dalam pernikahan gitu. Apalagi sebelum menikah, jangan sampai ada pertemuan-pertemuan yang justru nanti setan akan sisipi gitu ya dia. Dan Allah sudah mengatakan kan, la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Nah, mendekati aja nggak boleh gitu. Nah, apalagi melakukan, nauzubillah min zalik. Nah, pun teman-teman, di dalam syariat Islam sudah Allah tentukan sebegitu masya Allahnya ya, termasuk dalam pertemuan ini. Nah, yang ingin saya bahas di dalam pertemuan teristimewa ini adalah ada 3 hal. Yaitu yang pertama saat ta'aruf, yang kedua adalah saat khitbah, dan yang ketiga adalah tentunya saat menikah. Gitu. Nah, teman-teman, nanti akan saya bahas per poinnya, dan mungkin ini lebih ke pengalaman saya juga, kebanyakan dari pengalaman saya gitu. Saya akan menceritakan juga bagaimana proses perjalanan saya bersama suami saya, insya Allah. Nah, teman-teman, yang pertama adalah ta'aruf. Tentu ta'aruf ini adalah proses di mana kita mengenal satu sama lain ya. Karena kata dasarnya pun itu artinya ta'aruf, saling mengenal. Ta'aruf di sini teman-teman boleh mempertanyakan apapun itu gitu ya. Yang pengen teman-teman tanyakan ke dia. Pun teman-teman misal pas di CV gitu ya kurang lengkap, teman-teman bebas mau tanya apa aja. Misalnya pun riwayat sakit gitu, itu boleh ditanyakan gitu. Karena ini adalah kedepannya ya, kedepannya kan kita nggak pernah tahu bagaimana. Nah, di dalam ta'aruf ini teman-teman pun ada yang namanya nazar. Nazar itu adalah melihat ya. Nah, di sini teman-teman tentunya saat ta'aruf pun bukan melewati dua belah pihak gitu ya. Dalam arti misalnya akhwat sama ikhwan WA-an begitu aja gitu ya, mengalir gitu ya tanpa ada pihak ketiga, itu pun keliru. Karena harus ada jembatan, harus ada jembatannya. Gak boleh saling berdua gitu ya, berdua chat-chatan dengan bebas, itu nggak boleh gitu. Karena setan itu celahnya ya, masya Allah, dia akan melakukan segala cara gitu ya untuk menjerumuskan. Nah, disinilah teman-teman, maka harus ada yang menjembatani itu, seperti itu. Harus ada orang ketiga. Nah, dalam nazar ini teman-teman boleh melihat calon gitu ya dengan bertemu, tentunya tidak berduaan, tidak berkholwat, tapi ada mahramnya dari perempuan gitu. Dan ini bisa menjadi saksi ya bahwa tidak ada hal-hal lain selain ingin melihat gitu.
Nah, ini diperbolehkan. Banyak sekali yang menjadikan pertemuan ini adalah momen yang tidak bisa dilupakan gitu. Karena ini sangat istimewa sekali. Begitupun saat saya berproses dengan suami saya, dari pengalaman saya pribadi, saya dijembatani oleh kakak saya, jadi tidak ada chatting yang tidak diketahui oleh kakak saya. Jadi kalau misalnya suami saya ingin membalas pesan dari saya atau sebaliknya, itu mesti melewati kakak saya dulu. Jadi beliau juga baca apa sih isinya gitu. Bahkan kami waktu masih punya IG gitu ya, Instagram, kami tidak saling follow kayak gitu-gitu. Apa tujuannya untuk menjaga satu sama lain pun tidak, kalau suami saya tidak nge-save nomor saya kayak gitu. Karena ingin menjaga, dan beliau bernazar bahkan saya ingin nge-save nomor dia, maksudnya saya itu saat hari pernikahan, kata beliau kayak gitu. Setelah menikah beliau menceritakan seperti itu. Nah, saat pertemuan Nazor itu saya bertemu uh, dengan beliau untuk pertama kalinya, karena walaupun kami sama-sama di Jogja, saya di UAD, beliau di UII, tapi kami tidak pernah bertemu sama sekali gitu. Jadi bertemunya di rumah saya bersama keluarga saya. Beliau sendiri datang ke rumah, dan memang untuk melihat gitu ya, melihat saya seperti apa pun saya melihat beliau gitu. Disitulah awal permulaan kami bertemu untuk pertama kalinya, dan itu membuat saya pun sangat luar biasa gitu ya, perasaannya, momen dimana menjadi hal yang teristimewa dan gak pernah dilupakan. Bahkan setelah menikah pun jadi bahasan kayak gitu. Nah, di situ teman-teman akan merasakan sensasinya gitu ya. Walaupun belum pernah bertemu, tapi saya bisa seyakin itu sama beliau gitu. Karena Allah yang meyakinkan. Nah, kadang saat ta'aruf pun itu banyak banget godaannya teman-teman. Apakah itu ada keraguan atau apapun lah. Nah, itu bisa dikuatkan dengan istikharah maupun dengan bantuan doa-doa orang tua gitu dan sebagainya. Nah, tetapi teman-teman, kalau memang jawabannya bukan dia gitu ya yang kita doakan, itu memang mungkin jalan Allah, uh, rencana Allah itu bukan dia gitu untuk kita. Karena Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Allah pasti tunjukkan jalan. Tidak ada istilah gagal dalam ta'aruf, tapi Allah menunjukkan hal yang lebih baik ke depannya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang mengalami ta'aruf tapi tidak jadi kayak gitu ya, itu bukan berarti Allah ingin mengecewakan teman-teman, tapi teman-teman sedang diberi hikmah ya yang luar biasa agar teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi gitu. Kembali lagi ke cerita suami saya waktu ke rumah, waktu nazar, itu benar-benar beliau gak melihat saya dalam arti terus menatap gitu ya, enggak, tapi hanya sesekali saja. Pun seperti itu memang seharusnya, ya namanya juga godol basor ya, tapi diperbolehkan jika ingin melihat, itu diperbolehkan asal tidak melewati batas yang telah Allah syariatkan gitu. Nah, keluarga saya menjadi saksi bahwa pertemuan itu insya Allah biar tidak jadi fitnah gitu dan sebagainya, agar teman-teman juga terjaga. Dan insya Allah nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya proses yang sesuai gitu ya dengan syariat Allah, insya Allah akan jadi cerita yang luar biasa setelah menikah. Yang ketiga adalah menikah tentunya teman-teman, pertemuan teristimewa. Bagi saya pribadi sangat istimewa sekali. Itu pertemuan kami yang ketiga kalinya setelah nazar, hitbah, dan juga menikah. Teman-teman, kalau misalnya kita saling jaga diri gitu ya,
saling menjaga satu sama lain, tentunya tidak ingin melewati batas yang telah Allah tentukan, itu akan menjadi pertemuan yang teristimewa sekali, di mana kita menyentuh tangan yang awalnya ya bukan mahram kita menjadi diperbolehkan, dihalalkan. Segala yang haram itu diperbolehkan ya dari sebelumnya. Segala yang haram sebelumnya di luar pernikahan itu dihalalkan. Gitu. Nah, teman-teman, pun saya seperti itu. Di pertemuan kami yang ketiga di pernikahan itu, sungguh saat salaman pun saya awalnya nggak berani gitu ya, masih kayak salaman ke laki-laki dan perempuan. Dan waktu itu akhirnya audiens pun bilang gitu ya, udah halal katanya gitu. Nah, disitulah hikmah yang besar banget teman-teman, bahwa kalau memang kita ingin menjaga dia, kita pun ingin menjaga diri sendiri gitu ya, pun sebaliknya, itu insya Allah teman-teman, Allah akan kucurkan ridho, rahmat, keberkahan ke dalam pernikahan kita gitu. Kalau misalnya kita ingin menjaga pernikahan kita dan kita meyakini bahwa pernikahan kita ini akan kita bawa sampai jannahnya Allah, maka insya Allah Allah akan jaga juga pernikahan kita sampai jannahnya. Tidak hanya bertemu di dunia saja, tapi juga di jannahnya Allah. Setelah proses nazar gitu ya di ta'aruf itu, akhirnya kami memutuskan untuk lanjut, karena waktu ta'aruf pun orang tua saya bertanya kepada saya, pun juga suami saya waktu itu masih jadi calon, apakah ingin lanjut, maksudnya lanjut ke pernikahan atau sampai di sini aja. Karena bisa jadi teman-teman ketika sudah nazar itu misalnya tidak jadi dilanjutkan, itu boleh aja karena belum resmi ya, belum resmi, itu nggak apa-apa. Misalnya kalau saya belum bisa melanjutkan, itu nggak apa-apa. Nah, boleh menolak, boleh juga tentunya mengiyakan, itu boleh banget. Nah, saat ta'aruf itu, saat nazar di rumah saya, beliau ditanya apakah lanjut atau tidak, akhirnya beliau bilang lanjut dan saya pun seperti itu. Nah, jujur saja waktu itu saya tidak ada kata lain selain Masya Allah. Jadi saking istimewanya bagi saya pribadi, saya nggak bisa berkata-kata lain selain Masya Allah gitu. Saat ditanya pun saya ya sebagai perempuan gitu ya, tentunya malu dan tersipu malu, dan tentunya luar biasa banget bahagianya gitu. Nah, setelah nazar tadi teman-teman, kami melanjutkan ke jenjang hitbah yang kedua ya. Yang kedua adalah hitbah. Hitbah di sini pertemuan dua keluarga yang dimana secara resmi saya ditanya apakah ingin melanjutkan atau apakah menerima ya sang ikhwan atau suami saya itu menjadi suami saya nantinya. Nah, setelah hitbah itu, di dalam hitbah suami atau misalnya boleh misalnya perwakilan dari suami itu menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah itu barulah ditanya perempuannya apakah menerima atau tidak. Nah, pun saya seperti itu. Setelah saya menganggukkan gitu ya, dan juga waktu itu Pak D saya ingin memperjelas lagi dengan kata-kata, maka saya menerima beliau sebagai suami saya nantinya gitu. Dan memang di hadis juga dikatakan ya teman-teman, perempuan yang ditanya gitu ya, sebagai ditanya apakah ia setuju dia seseorang ikhwan ini menjadi suaminya atau tidak, jawaban iyanya itu adalah dengan diam gitu. Kalau misalnya dia menolak, pasti dia
berkata-kata gitu. Dalam arti dia menolak secara verbal. Nah, namun waktu itu Pak D saya gitu meminta untuk saya berbicara apakah benar gitu. Jawaban dari diam saya gitu. Nah, maka dari itu akhirnya kami pun berlanjut menuju jenjang pernikahan. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan untuk tema pertemuan teristimewa. Semoga teman-teman juga memiliki pertemuan teristimewa dengan pasangannya atau calon pasangannya. Tentunya dengan menjaga diri satu sama lain, insya Allah Allah akan berkahi pertemuan kita dengan pasangan kita. Dan pun misalnya ada yang calonnya itu teman SD, teman SMP, atau teman apapun yang memang sering ketemu, maka jadikanlah pertemuan itu jangan sampai tanda kutip ternodai gitu. Dan karena sudah belajar, karena sudah bertolabul ilmi, maka jagalah satu sama lain, jangan sampai ada celah setan di antara keduanya gitu. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan prosesnya sampai pernikahan, sampai jannahnya Allah, insya Allah. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya Syifa Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.